Ya, selamat bertemu di dalam pengenalan prodi agroteknologi yang ada di Fakultas Pertanian UNS. Adik-adik semua, khususnya mahasiswa baru dan nantinya mungkin ada yang masih SMA dalam menentukan prodi mana yang akan diambil dalam perkuliahan, ya. Di sini saya akan perkenalkan tentang prodi agroteknologi yang ada di Fakultas Pertanian UNS. Prodi Agrotek ini bersama-sama 6 atau 5 prodi yang lainnya, ini yang ada di dalam Fakultas Pertanian UNS. Jadi ada prodi ilmu tanah, kemudian prodi agribis, PKP, ITP, dan peternakan. Jadi ada 6 ya prodi yang ada di Fakultas Pertanian. Di dalam Fakultas Pertanian, khususnya di prodi Agrotek, itu ada 4 laboratorium utama, yaitu laboratorium pemulihan tanaman, kemudian laboratorium fisiologi dan bioteknologi tanaman, laboratorium EMPT, dan yang terakhir adalah laboratorium HPT, ya, hama penyakit tanaman. Sedangkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di Fakultas Pertanian yang bisa kita manfaatkan dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik itu yang ada di lab, yang saya sampaikan tadi, atau yang ada di luar lab. Misalnya rumah kaca atau greenhouse yang ada di belakang gedung B, Fakultas Pertanian UNS yang dekat parkiran, kita memiliki 3 rumah kaca atau greenhouse. Kemudian ada screenhouse yang sangat besar dan lumayan menarik, berada di tengah-tengah danaunya UNS. Ya, jadi di situ ada screenhouse. Kemudian ada laboratorium lapangan yang ada di Jumantono. Jadi ada lahan lab lapangan. Di sana ada laboratorium klimatologi yang bisa untuk menghitung curah hujan, kemudian kelembapan, ya, intensitas cahaya, intensitas air atau hujan dan sebagainya. Selain dari lab klimatologi di Jumantono juga ada beberapa komoditas yang kita manfaatkan dan kita gunakan dalam melakukan riset ataupun penelitian dan juga praktikum mahasiswa. Di sana ada kelapa sawit, coklat, ya, karet, dan tanaman semusim lainnya, ada kacang tanah, ya, ada padi. Dan yang lebih menariknya lagi, ada satu tempat yang diperuntukkan juga untuk umum, ya, sebagai agrowisata. Ya, di situ bisa memetik buah dan sayuran, ya. Di situ juga ada jembatan, ada kolamnya, ya, diajari untuk pertanian organik, ya. Namanya Sendang Kamulian. Silahkan datang ya untuk melihat dan boleh selfie di sana. Ya. Kemudian kita juga memiliki lahan basah ya di daerah Palur itu untuk penanaman padi sawah. Ya. Kemudian ada lagi satu lab yang berupa kandang dan juga laboratorium di daerah Jeruk Sawit. Ya, di sana ada beberapa macam ternak, ada kambing, ada sapi, ada ayam. Ya, jadi lebih ke arah prodi peternakan. Ya. Dan masih banyak lagi lab pendukung lainnya yang berupa sarana dan prasarana, baik di lingkungan UNS sendiri, itu ada lab MIPA, ya, kemudian ada juga kita bisa kerjasama dengan fakultas lain, misalnya pembuatan alat-alat, ya itu dengan fakultas teknik mesin. Ya. Oke, saya ingin menyampaikan
Kalau orang mendengar kata pertanian atau fakultas pertanian, ya seringkali diidentikan dengan petani. Jadi kalau lulus dari fakultas pertanian, katanya nanti jadi petani. Ya, padahal nggak selalu seperti itu. Ya, jadi ngapain orang tua kadang-kadang mengatakan, ngapain sekolah di fakultas pertanian? Itu bapakmu atau simbahmu misalnya. Itu hanya lulusan SD, mereka berhasil bisa menanam dengan baik. Ya, tidak salah anggapan seperti itu. Ya, kalau kita ingin menjadi petani yang tidak mau berkembang. Kalau saya balik istilahnya seperti ini. SD aja dia berhasil untuk menjadi petani. Bisa menghidupi keluarganya. Apalagi kalau ini sarjana pertanian yang dibekali oleh satu teknologi. Ya, berarti tingkat keberhasilannya lebih tinggi lagi. Ya. Kita ingin merubah ya anggapan atau asumsi masyarakat bahwa petani itu adalah hidup yang di desa. Boleh benar hidup di desa, tapi untuk petani yang ini, ya sarjana pertanian mengubah desa menjadi perkotaan dan pusat atau center. Ya. Petani seringkali diidentikan dengan kemiskinan, orang yang miskin, yang tertindas. Ya. Padahal dengan kita menguasai ilmu pertanian, ya ada istilahnya kita menguasai pasar. Karena orang pertanian itu orang yang bukannya yang tidak terdidik atau bodoh, yang seperti anggapan orang kotor, tidak terdidik, bodoh. Tidak. Orang pertanian adalah orang yang cerdas. Ingin buktinya di masa pandemi, di masa terjadi goncangan perekonomian, bidang apa yang dia tetap konsisten, tetap eksis, ya, bidang pertanian. Pandemi COVID-19 nggak menyentuh itu, ya tanaman itu nggak akan terpapar karena COVID, enggak. Yang lainnya berhenti, pabrik-pabrik berhenti, ya, tapi pertanian tetap jalan, ya. Petani yang identik juga dengan sesuatu yang tradisional, sekarang kita sulit mencari petani tradisional karena semua sudah menggunakan alat-alat modern. Ya. Cangkul Bu, tanya lulusan pertanian, pernah nggak mereka diajari mencangkul? Ya, tidak ada. Jadi saya ingin mengubah, membuka wawasan buat adik-adik semuanya yang mungkin masih mahasiswa baru, yang mungkin masih siswa SMA. Ya, karena di dalam benak mereka sekolah itu harus jadi dokter. Kalau zaman Sidul katanya harus jadi tukang insinyur. Ya. Atau anak kecil kalau ditanya harus jadi presiden. Berapa orang nanti mau mendirikan negara kecil-kecil banyak. Ya. Nah, pertanian seringkali dianggap sebelah mata. Ya, tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa dengan pertanian kita bisa maju. Ya, maju bukan berarti hanya sendiri, tapi juga memajukan daerahnya, memajukan negara ini. Ya, karena apa? Semua orang butuh pangan, butuh sandang, butuh papan. Ya, 3 kebutuhan pokok manusia ada di bidang pertanian. Oke. Jadi ada perubahan paradigma di sini, ya. Jadi awalnya mungkin yang ada dalam benak masyarakat pada umumnya, mindset-nya istilahnya itu adalah pertanian konvensional yang tadi yang hanya sebagai objek, bukan. Petani harus sebagai
subjeknya. Dia yang menentukan satu keputusan. Ya. Kita harus merubahnya menjadi pertanian modern. Dari pertanian modern ini, kita sudah maju ke era 4.0. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa pertanian kita sudah mencapai 5.0. Ya. Dan ini didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019. Ya, ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 92. Ya. Pada pasal 20, 21 dan 28 Undang-Undang Nomor 22 ini di situ disampaikan ya bahwa sistem budidaya pertanian berkelanjutan pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi produktivitas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup ini. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 ya, itu terdiri atau mencakup 4 elemen utama. Digabung menjadi satu. Elemen pertama lingkungan. Karena di situ kita pertanian harus enggak memikirkan masa ini aja, tapi masih ada masa depan yang berkelanjutan. Kalau yang dulu mungkin sangat tergantung dengan pabrik kimia, ya, karena ada pupuk-pupuk kimia yang harus diberikan ke tanaman kita supaya mau berproduksi tinggi, ternyata itu menimbulkan masalah lingkungan. Nah, kita di sini mulai dibahas. Kita harusnya ke pertanian yang berkelanjutan. Kalau bisa kita tinggalkan, ya, yang menggunakan tadi bahan-bahan kimia, karena merusak dari agregat tanah, merusak lingkungan, ya, baik itu dalam waktu yang dekat maupun dalam jangka yang panjang. Ya. Jadi kita arahnya mungkin kita semua kenal dengan istilah pertanian organik, ya, untuk meningkatkan ya potensi tanah itu mendukung dari produktivitas tanah. Kemudian elemen kedua adalah sosial. Petani seringkali disebut sebagai makhluk sosial dan yang sangat sosial sekali. Dia mau berbagi. Kalau dia menanam bukan untuk diri sendiri atau keluarganya saja, tapi juga untuk kebutuhan manusia lainnya. Elemen ketiga budaya. Ya. Budaya di dalam bidang pertanian adalah budaya yang ramah lingkungan. Ya. Kemudian yang keempat adalah elemen ekonomi. Bahwa dengan menguasai pertanian, tentunya kita menguasai hajat hidup orang banyak. Otomatis itu. Ya, jadi petani itu sebenarnya menguasai hajat hidup orang banyak. Coba kalau petani semua pada demo, ya dia tinggalkan tanamannya, nggak mau nanam lagi. Yuk kita terganggu, kita mau makan apa? Ya, jadi ada 4 elemen utama di dalam perubahan paradigma pertanian dari pertanian konvensional sampai menjadi pertanian dalam era 4.0. Ini saya perlihatkan ada beberapa pertanian modern yang dulunya dianggap kotor. Kita melihat adakah yang kotor di situ. Ya, semua alat ya yang kita gunakan bersih. Kita nggak bermain dengan lumpur. Nih, kita nggak kena panas-panas, semua dingin lokasinya. Ya. Di pertanian modern sudah seperti ini. Atau yang umum masyarakat kenal, ada pertanian ya metode atau teknik hidroponik. Ya, jadi kalau masyarakat bilangnya kalau hidroponik itu hidro air, ya, jadi menanam di air. Padahal dalam definisi aslinya adalah menanam pada media selain tanah. Jadi bisa aja pakai batu, pakai zeolit,
ya, pakai arang, pakai pasir, ya. Nah, pada perkembangannya hidroponik juga pertanian yang kita bisa mengendalikan, ya, baik itu pencahayaan maupun ya kalau pencahayaan di luar itu biasanya hanya maksimum 12 jam per hari, ini bisa kita kendalikan dengan screen seperti ini. Ya, kita rubah menjadi 18 jam per hari. Sehingga fotosintesa akan lebih banyak terjadi, menghasilkan produktivitas meningkat. Ya, ini hidroponik, ya, jadi nggak harus tadi menanam di air, ya, tapi bisa aja juga di tanah, ini di tanah, ya langsung tapi kita mengendalikannya. Oke, ini juga yang juga diberikan di dalam prodi agrotek kultur jaringan. Ya, kita membibitkan tanaman sudah secara kultur jaringan. Ya, macam-macam koleksi kita. Ya, selain anggrek, padi di situ, pisang, ya, vanili, dan banyak sekali komoditas yang ada di prodi agrotek Fakultas Pertanian UNS, khususnya di kultur jaringan. Ya, baik itu tanaman hortikultura, pangan, buah-buahan, tanaman hias ada di sini. Ya, pembibitan nggak harus dalam bentuk yang harus planlet atau tanaman kecil, tapi nanti bisa kita membuat biji-biji seperti ini, biji buatan namanya. Ini adalah tanaman pisang yang dibuat menjadi artificial seed atau synthetic seed. Ya, ini beberapa koleksi kita. Ya, ada sansevieria, ada adenium, ada tanaman jeruk, ya, ada aglonema, kemudian ada ini dulu dibilang gelombang cinta, ya ini jenis-jenis aglonema kita bijinya kita buat ya secara kultur jaringan, ya. Yang belum ada ini Bu janda bolong, ya nanti kita buat ya. Ini kultur jaringan yang kita juga sudah bisa masyarakat bisa eh, mendapatkan dari prodi agrotek. Ya. Ini beberapa tanaman hias, ya sungguh menarik. Kalau Bu Endang bilang melihat ini, otomatis aku bahagia. Ya, melihat keindahan itu kan bahagia. Katanya kalau bahagia meningkatkan imun. Jadi orang pertanian itu biasanya imunnya tinggi. Kalau imunnya tinggi berarti dia bebas dari COVID-19. Ya, makanya selalu berbahagia saja. Jadi orang pertanian tuh berarti bebas dari pandemi COVID-19 ini. Ini tanaman coba kita melihat itulah keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita manfaatkan, ya. Jadi nggak ada tadi yang istilah terbelakang, ya. Atau ini, ya, mawar yang berbagai warna sangat indah sekali. Kalau saat saya kecil, mawar itu hanya warna merah, putih, dan pink. Tapi sekarang mawar itu ya ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang salem, ada yang kuning, dan ada yang hitam. Ya, berbagai macam warna yang juga keindahannya sangat ini. Ini apa semuanya? Hasil pertanian. Ya, makanya banggalah menjadi orang yang bergerak di bidang pertanian dan mengetahui ilmu pertanian. Ya, buat adik-adik yang masih SMA, ya yang selalu ditanya besok besar jadi apa, jadi presiden. Apa bangganya? Ya, presiden hanya dibutuhkan satu orang untuk satu negara. Ya. Kalau pertanian, kalian semua mau jadi petani juga nggak apa-apa, ya. Artinya nanti kita mengekspor berbagai macam. Oh ya, saya petani bunga mawar, saya petani astor, saya petani anggrek, saya petani padi, saya petani melon, saya petani mangga. Silakan berbagai macam. Ya. Kemudian kita juga nanti dikenalkan dengan transgenik, transformasi genetik untuk menghasilkan beberapa jenis tanaman yang baru. Ya, misalnya ini gold rice atau golden rice.
beras kuning, tapi bukan kuning karena direndam pakai kunyit ya, tapi ini mengandung beta karotin, kandungan nutrisinya tinggi. Berbagai macam kentang warna-warni, ada antosianin dan sebagainya. Ya. Atau ini yang saya sempat jalan-jalan di lab kepunyaan Prof. Syukur di IPB. Itu di sana beliau adalah pemulia pada cabai, ya. Itu dihasilkan cabai yang lucu-lucu sekali, yang menarik, yang rasanya nggak hanya pedes, tapi ada yang bentuknya yang aneh, warnanya yang aneh, ya. Ada warna pelangi, warna ungu, warna kuning, putih, ukuran kecil, besar, tinggi, dan sebagainya. Ya menarik kan? Ya. Saat kita bicara tentang pertanian, memang banyak hal yang menarik. Ya, inilah pertanian modern yang akan adik-adik semuanya terima di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Ya, nanti juga diajari tentang rekayasa genetiknya ya di mata kuliah bioteknologi. Ada fusi genetik, fusi protopas dan lain sebagainya. Ya. Oke, setiap perubahan paradigma apalagi dan teknologi yang kita gunakan itu pasti memiliki dampak. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif oke, kita tingkatkan dampak positif itu. Ya. Tapi kita sebisa mungkin mengurangi dampak yang ditimbulkan yang bersifat negatif. Ya, kita tekan, kita eliminasi atau eliminir sekecil mungkin dampak negatif tersebut. Dampak positif otomatis sangat banyak. Dalam peningkatan produksi pangan, ya, mulai dihasilkan tanaman-tanaman yang produktivitasnya tinggi. Ya. Yang dulu padi mungkin 4 sampai 5 ton atau 6 ton per hektar. Mungkin sekarang ada teknologi ya yang bisa menghasilkan lebih dari 10 ton per hektar. Ya. Atau pada komoditas yang lainnya. Ya. Ada risetnya Bu Endang tentang durian. Kalau dulu durian itu hanya satu kaki atau perakarannya hanya satu batang yang ke bawah. Sekarang udah dicoba penyambungan bawah, nyambungan kaki. Sistem bawor, ya bukan jenis bawor. Kalau durian jenis bawor ada. Nah ini sistem bawor. Ya, itu sebenarnya singkatan dari Jawa bawah diwor. Jadi ada beberapa. Itu fungsinya apa? Akar itu kan mengambil hara. Kalau satu perakaran kan udah cukup ini. Tapi kalau lebih banyak berarti nanti dia bisa mengambil hara yang lumayan banyak. Berarti peningkatan produktivitas. Ya. Untuk peningkatan kesehatan, iya. Jadi kalau pangan tuh nggak hanya untuk membuat perut kita kenyang saja, ya, tapi kita juga untuk kesehatan. Jadi pangan untuk fungsional namanya. Ya, kayak tadi dikasih tambahan beta karotinnya, ditambah antosianinnya. Jadi cabai nggak hanya pedes, tapi ada kandungan antosianinnya, ada kandungan beta karotinnya, ada kandungan vitamin C-nya. Ya, ini peningkatan kesehatan. Penyedia bahan bakar alternatif. Ya, mau nggak mau, setuju nggak setuju, ya, bahan bakar yang selama ini kita gunakan yang berasal dari fosil, ya, atau BBM bahan bakar minyak, itu akan beralih karena akan habis, ya, kan beralih ke BBM, bahan bakar nabati. Kalau kita orang pertanian seringkali namanya agrofuel, ya, bahan bakar yang berasal dari tanaman. Karena kita tahu bahwa tanaman itu adalah pabrik kimia yang sangat hebat sekali yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ya. CO2 tambah H2O, ada penyiraman matahari, bisa dirubah menjadi amilum. Bisa dirubah menjadi rasa manis pada buah, pada umbi, warna bunga yang cantik. Ya.
Coba padahal hanya air, CO2 tambah cahaya. Ya, ternyata di situ bahwa tumbuhan itu sebuah pabrik kimia yang sangat kompleks, ya, yang bisa menghasilkan segala macam. Kalau orang dulu kayunya bisa untuk bahan bakar, tapi kan sekarang kita bukan seperti itu. Ya kita menghasilkan tanaman, kita ambil, kita olah menjadi bahan bakar nabati. Baik itu sebagai biodiesel untuk pengganti solar, ya, bioetanol untuk bensin, bio-oil untuk pelumas, dan masih banyak lagi sebagai penyedia bahan bakar alternatif. Nah, ini dampak lain atau set efek dari pertanian modern. Ini saya kelompokkan menjadi 4 bidang. Ya, nanti di bidang etika atau moral yang pertama, karena nggak semua masyarakat itu bisa menerima atau menganggap bahwa pemasukan makhluk hidup atau gen sebagian dari makhluk hidup satu ke yang lainnya, ya, karena bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum. Nah, ini juga diatur supaya apa? Nggak menimbulkan gejolak. Ya, oh ya, kalau ngambil gen, yo jangan yang misalnya aja bersifat haram untuk suatu kepercayaan tertentu. Ya, karena Tuhan itu menciptakan banyak sekali ragam, bisa kalau nggak bisa diambil dari A, bisa diambil dari B atau C atau D. Ya, jumlahnya keragaman hayati kita itu banyak sekali. Ya. Kemudian di bidang sosial ekonomi, ini juga bisa menimbulkan kesenjangan antara negara maju, negara berkembang, atau negara ketiga dan sebagainya. Ya, karena apa? Nanti teknologi yang digunakan itu ya sangat signifikan bedanya. Atau perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang satu tadi yang masih tradisional tadi, karena nggak mau terima apapun juga masukan teknologi. Yang satunya itu dia mau menerima alat-alat, ya. Oke. Kemudian di bidang kesehatan, tadi ya minimal kita harus tahu supaya produk rekayasa genetik kita ini ya yang awalnya dianggap menimbulkan masalah serius ya atau hanya alergi, tapi itu harus segera kita tangani. Gimana supaya tidak menimbulkan efek di bidang kesehatan. Ya. Jadi ada tomat yang disisipi oleh gen ya. Namanya tomat flapsaf karena disisipi oleh gen resisten. Ternyata dia menyebabkan kalau ini ada resistensi antibiotik. Ya, jadi kalau nanti dimakan itu lama-lama akan menimbulkan misalnya dia alergi diminumin antibiotik tetap aja. Ya. Di bidang lingkungan hidup, ya pelepasan organisme transgenik khususnya hasil rekayasa genetik itu harus dipantau supaya apa terjadi keseimbangan di alam dan kelestarian dari organisme. Jadi ini adalah dampak lain atau side effect pertanian modern yang harus dapat kita kelola supaya tentunya kita bisa menciptakan pertanian modern yang ramah lingkungan ya, yang mengandung atau mencakup 4 elemen utama yang Bu Endang sebutkan, lingkungan ya. Kemudian juga terhadap kesehatan kita, sosial dan perekonomian. Oke. Inilah pengenalan kita tentang Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, buat adik-adik mahasiswa baru dan juga adik-adik yang masih di SMA dalam nanti menentukan mau melanjutkan kemana. Oke, sampai bertemu kembali. Tetap sehat dan semangat.